Selamat sore adik-adik sekalian. Selamat datang di pertemuan pertama perkuliahan mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai relasi dan fungsi. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri dahulu. Nama Ibu Niwayan Suarniti MPD. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Bu Niti. Pada perkuliahan Matematika Ekonomi ini, kita akan membahas beberapa materi. Untuk materi pertama kali ini, pembahasan akan kita lakukan melalui Ibu. Jadi, Ibu akan menjelaskan materi relasi dan fungsi. Untuk selanjutnya, kalian menyimak video ini dan kemudian memahami materi yang akan Ibu sampaikan dan mengerjakan tugas yang nanti akan ada di akhir video. Oke, langsung saja kita mulai dengan relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi ini sebenarnya adalah pelajaran matematika yang sudah kalian dapatkan semenjak kalian SMP. Sekarang kita akan sedikit mengingatkan kembali untuk kalian yang mungkin sudah lupa apa itu relasi dan apa itu fungsi. Pertama, apa itu relasi? Relasi merupakan hubungan antara himpunan A dan himpunan B jika ada anggota dari himpunan A dan B yang saling berpasangan. Sedangkan fungsi ini adalah sebenarnya relasi, tetapi relasi yang khusus. Khususnya apa? Khususnya adalah himpunan A dan himpunan B, di mana setiap anggota himpunan A berpasangan tepat pada satu anggota di himpunan B. Jadi itu perbedaannya. Jika relasi merupakan hubungan antara anggota di himpunan A dan himpunan B, fungsi merupakan hubungan antara himpunan A dengan himpunan B dengan syarat bahwa setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B. Jadi, ini kata kuncinya tepat satu pasangan dengan anggota dari B. Selanjutnya, bagian ini adalah relasi dan bagian ini adalah fungsi. Yang di kiri ini kita sebut himpunan A, ya. Yang di kanan kita sebut dengan himpunan B. Yang di kiri himpunan A itu merupakan domain atau daerah asal, sedangkan himpunan B adalah kodomain atau daerah kawan. Dan di dalam himpunan B yang memiliki pasangan dengan himpunan A kita sebut dengan ring. Nah, dari kedua diagram panah ini, apa yang membedakan relasi dan fungsi? Kita lihat domainnya. Untuk membedakan relasi dan fungsi, kalian cukup lihat domainnya saja. Di mana syarat dari suatu fungsi adalah A, domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4. Ini memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Sedangkan yang relasi, 4 ini memiliki 2 pasangan di kodomain. Sehingga yang ini, himpunan A ke B yang ini, bukan merupakan fungsi. Jadi, syarat fungsi yang harus kalian perhatikan adalah domainnya, di mana domainnya hanya memiliki tepat satu pasangan dan tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Jadi, dengan bahasa gampangnya, domain itu harus semuanya memiliki pasangan, tidak boleh ada yang jomblo, dan tidak boleh ada yang memiliki lebih dari satu pasangan, tidak boleh selingkuh. Jadi, diingat, fungsi domainnya tidak ada yang boleh jomblo, tidak ada yang boleh selingkuh. Lanjut. Dari ke-6 diagram panah berikut, silakan kalian tentukan yang mana yang merupakan fungsi dan yang mana yang merupakan bukan fungsi. Baik, kita bahas sama-sama untuk yang pertama. Pertama, kita lihat domainnya semua memiliki satu pasangan dan semuanya memiliki pasangan. Berarti yang nomor 1 ini adalah fungsi. Begitu juga yang kedua. Yang ketiga, kita bisa lihat ini adalah bukan fungsi. Kenapa? Karena D selingkuh. Dia memiliki 2 pasangan. Jadi dia bukan fungsi. Yang nomor 4, fungsi. Karena semuanya memiliki tepat satu pasangan. Kalian tidak usah memikirkan ini, kodomain. Cukup lihat domainnya saja. Nah, kalau misalkan ini, contoh yang nomor 4. Kalian kodomainnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan ring itu adalah daerah hasil yang memiliki pasangan. Berarti ringnya hanya
3. Untuk menentukan fungsi atau tidak, ingat sekali lagi kalian hanya perlu memperhatikan domainnya. Yang kelima, gambar kelima ini bukan fungsi karena satu anggota di domain memiliki banyak pasangan, bukan fungsi. Yang ini fungsi, yang terakhir fungsi. Kenapa? Karena semuanya tepat memiliki satu pasangan dan tidak ada yang selingkuh, tidak ada yang jomblo. Baik, sekian penjelasan mengenai perbedaan fungsi dan relasi dan cara menentukan yang mana yang fungsi dan yang bukan fungsi. Nah, kalian pasti bertanya-tanya. Dari tadi, Bu, saya ini jurusan ekonomi. Kenapa saya harus mempelajari tentang matematika seperti ini? Khususnya pada topik bahasan ini yaitu fungsi. Nah, nanti saat kalian mempelajari ekonomi, kalian akan menemukan ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, hubungan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran, bagaimana demand mempengaruhi produksi, itu semua akan kalian pelajari, akan kalian lebih mudah mengerti apabila kalian mengerti fungsi ini apa. Maka dari itu, kalian mempelajari mata kuliah matematika ekonomi ini untuk memperdalam lagi hubungan antara fungsi-fungsi dalam ekonomi yang akan kalian pelajari di mata kuliah ekonomi. Baik, kita sekarang lanjut. Topik selanjutnya itu relasi dan fungsi. Kalian dapat nyatakan dalam 3 bentuk, di mana itu diagram panah yang seperti tadi, pasangan berurutan, jadi Ali pasangannya ekstrakurikuler bola, Ali bola, Bea pasangannya tari, Bea tari. Kalian tulis dengan pasangan berurutan seperti itu dan terakhir diagram Kartesius, di mana domain ini adalah sumbu X dan kodomain ini adalah sumbu Y. Sampai sini, Ibu harap kalian bisa membedakan relasi dan fungsi dan juga menyatakan relasi dan fungsi dalam bentuk diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Selanjutnya, sekarang kita akan fokus membahas tentang fungsi. Yang pertama adalah notasi fungsi. Fungsi himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dengan F yang memetakan A ke B, di mana X itu elemen A dan Y elemen B. Maka fungsinya akan ditulis Fx sama dengan Y. Ini adalah bentuk umum fungsi Fx sama dengan Y, di mana X merupakan variabel bebas dan Y merupakan variabel terikat. Variabel bebas itu apa? Variabel bebas adalah variabel yang kalian bebas pilih nilainya. Boleh 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas ini. Dia terikat dengan variabel bebas ini. Jadi, nilai variabel terikat ini akan dipengaruhi atau berpengaruh akan dipengaruhi oleh variabel bebas X yang kita pilih atau yang ada dalam soal. Lanjut, kita akan menentukan nilai suatu fungsi. Misalkan kita memiliki fungsi fx adalah 2x ditambah 3, di mana x ini adalah variabel bebas dan 2x plus 3 ini adalah variabel terikat. Jadi nilai 2x plus 3 ini akan dipengaruhi oleh nilai x yang akan kita ambil. Pertama, kita akan misalkan mengambil nilai x1. Jadi x-nya ini akan kita gantikan, X di sini akan kita gantikan dengan 1. 2 kali 1 ditambah 3, hasilnya 5. Berapapun nilai X yang kalian ambil, akan berubah di sini juga, dan mempengaruhi hasilnya juga akan berbeda-beda. Itulah kenapa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Contoh lain, F25. Atau kalian bisa membuat contoh sendiri yang lain agar kalian mudah memahaminya. Selanjutnya adalah grafik fungsi. Untuk menentukan grafik fungsi ini ada 2 cara. Yang pertama, kalian dapat memilih titik X. X itu kan variabel bebas. Kalian bebas memilih titik X dari negatif 5, negatif 4, 0, 1, 2, 3, bebas. Lalu kalian hubungkan titik-titik tersebut. Yang kedua, kalian menentukan titik potong fungsi tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lalu kalian hubungkan. Nah, untuk cara yang pertama tadi, kalian minimal punya 5 titik untuk dihubungkan. Sedangkan untuk cara yang kedua ini, kalian hanya perlu 2 titik untuk dihubungkan. Contohnya, kita akan menggambar grafik fungsi 2x, fx sama dengan 2x min 3. Fx itu kan y ya, fx sama dengan y. Y sama dengan 2x min 3. Nah, kalian, untuk cara pertama, kalian boleh memilih nilai x ini. Kalian ganti
min 2, min 3, min 4, 1, 2, 3 bebas, kemudian kalian hubungkan titik-titik tersebut. Itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua, kalian cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y, kebalik, X-nya sama dengan 0. Kalian ganti X-nya ini 0, dapat negatif 1. Kalian dapat titik 0, negatif 1. Titik potong terhadap sumbu X, Y sama dengan 0. Lalu kalian masukkan Y-nya 0, kalian dapat titik 2 per 3,0. Jadi, kalian tinggal punya dua titik, 0, min 3 dan 2 per 3,0. Selanjutnya, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, ini merupakan fungsi kuadrat karena variabel x-nya pangkat tertingginya adalah 2. Bagaimana caranya menggambar grafik fungsi ini? Cara pertama, kalian boleh pilih nilai x-nya seperti tadi, kalian ganti-ganti x0, 1, 2, min 1, min 2, bebas untuk mendapatkan gambarnya. Cara yang kedua, yang lebih mudah, yang pertama kalian cari titik puncaknya dengan rumus xp sama dengan min b per 2a. Kemudian kalian substitusi dapat nilai x-nya 1 dan yp-nya. Setelah dapat nilai x-nya 1, kalian substitusi ke soal nilainya. Dapat nilainya y-nya min 9. Jadi titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Langkah yang kedua, kalian cari titik potong terhadap sumbu X, di mana Y-nya sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 2X min 8 itu sama dengan 0. Kalian faktorkan, dapat X-nya 4 dan min 2. Titik potongnya 4,0 dan min 2,0. Ibu harap untuk masalah matematika yang dasar seperti memfaktorkan, mensubstitusikan, ini kalian masih ingat ya, karena kan kalian baru saja melaluinya. Jadi ibu harap kalian masih ingat. Itu kalian akan bawa seterusnya. Kemudian kalian akan mendapat gambar, kalian perlu 3 titik aja. Ini, dan titik puncak. Selanjutnya, unsur suatu fungsi. Nah, ini fungsi f(x) sama dengan 5x ditambah 8, di mana f(x) ini kalian sudah tahu adalah variabel terikat, dan x-nya ini adalah variabel bebas. Dan ini variabel terikat. Nah, 5 ini apa? 5 ini adalah koefisien. X itu variabelnya dan 10 adalah konstanta. Ingat, huruf itu adalah variabel X, Y, Z, A, B, C itu adalah variabel. Sedangkan angka yang di depan huruf itu namanya koefisien. Dan 10 ini konstanta. Angka yang tidak dibarengi dengan variabel itu namanya konstanta. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum adalah suatu fungsi yang hanya dinyatakan dalam variabel bebas dan variabel terikat saja. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, apa pengaruh variabel bebas itu terhadap variabel terikat, bagaimana hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat itu. Contohnya, teori ekonomi menyatakan bahwa konsumsi seseorang dipengaruhi oleh tingkat penghasilannya. Jadi, tingkat penghasilan dari seseorang akan mempengaruhi tingkat konsumsinya. Jadi ini adalah variabel bebas dan ini adalah variabel terikatnya, di mana kita dapat nyatakan dalam fungsi C sama dengan FY. Ini variabel terikat, ini variabel bebas. Nah, dari hubungan ini, dari fungsi ini, kita tidak dapat mengetahui apa sih pengaruhnya variabel bebas ini terhadap konsumsi, bagaimana sih pengaruhnya variabel bebas ini terhadap konsumsi, atau sebesar apa sih pengaruhnya variabel bebas ini terhadap konsumsi, kita tidak dapat mengetahui itu. Maka dari itu, ada yang namanya fungsi khusus, di mana fungsi khusus itu dapat menjelaskan tentang hubungan atau pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Contohnya, seperti yang tadi, C sama dengan FY. Dibuat dalam bentuk fungsi khusus menjadi C sama dengan 200 tambah 0,3Y. Nah, dari sini kita lihat pengaruhnya sebesar positif 0,3. Berarti hal ini berarti pendapatan itu mempengaruhi konsumsinya secara positif. Jadi setiap
Kenaikan pendapatan sebesar 1 unit akan mengakibatkan kenaikan konsumsi juga sebesar 0,3 unit. Apabila variabel bebasnya ini mengalami kenaikan 1, pendapatannya ini juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,3 ditambah 200. Lalu apabila variabel bebas ini mengalami kenaikan menjadi 2, variabel terikat ini akan mengalami kenaikan sebesar 2 kali 0,3. Itu artinya, jadi fungsi khusus ini dapat menjelaskan berapa besar sih pengaruh variabel bebas ini terhadap variabel terikatnya. Baik, sekian materi yang kita bahas hari ini. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada di buku yang sudah Ibu share. Kerjakan latihan soal ini sampai batas waktu mata kuliah hari ini berakhir. Dikumpulkan di Google Classroom yang sudah kalian ikuti berdasarkan kelas kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.